Halo, pada video ini kita akan membahas berkaitan dengan strategi dan gaya belajar di perguruan tinggi. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan proses pembelajaran di perkuliahan ini? Atau apakah belajar di perguruan tinggi ini terasa lebih sulit dibandingkan ketika masih sekolah dulu? Nah, kenapa ya itu terjadi? Nah, semua itu terjadi karena terdapat perbedaan tuntutan belajar di sekolah menengah atas atau SMK atau MA gitu ya dengan perguruan tinggi. Setidaknya 5 aspek yang membedakan. Yang pertama berkaitan dengan struktur pembelajaran. Dulu waktu teman-teman sekolah gitu ya, jadwalnya padat. Gurunya itu memandu dari awal sampai akhir pembelajaran. Sedangkan ketika di perguruan tinggi, jadwalnya itu lebih fleksibel dan dosen itu tidak melakukan pengaturan yang mendetail berkaitan dengan proses belajar teman-teman. Mahasiswa lah yang mengatur sendiri proses belajarnya. Lalu yang kedua berkaitan dengan aspek beban materi. Dulu waktu di sekolah menengah, materinya itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Dan bahkan guru itu bisa mengulang materi itu berkali-kali. Sedangkan ketika di perguruan tinggi materinya itu padat, tempo belajarnya cepat gitu ya, dan mahasiswa diminta untuk belajar secara mandiri. Nah, berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab belajar. Guru mengingatkan tugas dan ujian. Guru masih bisa melakukan itu gitu. Sedangkan di perguruan tinggi tidak semua dosen melakukan hal tersebut gitu. Mahasiswa bertanggung jawab penuh untuk mengikuti deadline dan mempersiapkan ujiannya secara mandiri. Lalu berkaitan dengan penilaian. Dulu waktu sekolah menengah, banyak sekali penilaian-penilaian harian dan tugas-tugas kecil. Nah, di perguruan tinggi bukannya tidak ada tugas, tapi kebanyakan tugasnya itu didapatkan, nilainya itu didapatkan dari tugas-tugas besar, dari ujian-ujian yang teman-teman lalui gitu ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan pendekatan materi. Kalau SMA atau SMK, dulu pendekatan materinya itu lebih banyak ke hafalan konsep dasar gitu ya. Nah, sehingga mungkin teman-teman lebih familiar belajar itu dengan menghafal. Nah, hanya saja di perguruan tinggi kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan hafalan karena akan lebih banyak melakukan analisis, melakukan aplikasi dari teori, melakukan sintesis maupun melakukan evaluasi kritis. Nah, dengan perbedaan tuntutan yang ada itu, maka teman-teman perlu mengevaluasi kembali, mengkaji kembali apakah strategi belajar yang kamu gunakan itu masih tepat. Nah, sehingga apa sih perlunya gitu ya? Kenapa sih perlu menyesuaikan strategi belajar di perguruan tinggi? Tadi kita sudah sempat bahas berkaitan dengan perbedaan tuntutan. Di perkuliahan materi itu pasti lebih kompleks dan tempo belajar itu lebih cepat. Sehingga butuh metode belajar yang efisien. Lalu yang kedua, jenis tugas itu beragam. Nah, tugas tidak hanya berupa hafalan, tugas tidak hanya berupa teman-teman dulu waktu sekolah mungkin mengerjakan LKS dan segala macamnya. Sekarang tidak ada lagi seperti itu dan tugas itu variatif berkaitan dengan mata kuliah apa yang diambil gitu. Sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Lalu yang ketiga, penguasaan keterampilan berpikir yang tingkat tinggi. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa keterampilan yang dibutuhkan itu adalah yang analisis, yang evaluasi, dan sintesis. Nah, perubahan ritme dan intensitas belajar juga sudah pasti berbeda. Materinya lebih cepat dan lebih kompleks tadi gitu ya. Sehingga memang ritme belajar yang mana waktu itu terus berjalan ya gitu ya. Dan tugas itu tetap selalu bertambah, materi itu semakin banyak gitu ya. Jadi memang akan berbeda ritmenya. Lalu yang kelima, tuntutan kemandirian tinggi. Nah, tidak ada yang akan mengingatkan teman-teman untuk mengerjakan tugas, untuk belajar dan segala macamnya. Segalanya itu berdasarkan pada kemandirian masing-masing, inisiatif masing-masing untuk belajar. Nah, berikut disajikan contoh strategi belajar mahasiswa. Ada beberapa kategori ya. Jadi ya bukan kategori, beberapa jenis strategi. Yang pertama itu active learning, mungkin bisa dengan berdiskusi, teman-teman bisa tanya jawab, bisa melakukan studi kasus gitu ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan secara aktif. Lalu ada Pomodoro teknik. Ini lebih kepada bagaimana teman-teman bisa belajar singkat gitu ya dalam waktu 25 menit lalu beristirahat.
Nah, jadi ini lebih kepada pendekatan gitu ya, atau teknik-teknik yang dilakukan supaya teman-teman bisa lebih fokus pada apa yang dikerjakan dan kita targetkan waktunya. Nah, kalau pakai Pomodoro biasanya ini waktu yang diberikan atau waktu yang ditargetkan itu adalah per 25 menit, lalu istirahat, lalu fokus lagi 25 menit, seperti itu seterusnya. Lalu ada mind mapping dan visual notes. Ini lebih kepada bagaimana teman-teman bisa menggunakan visual gitu ya untuk memetakan konsep. Nah, biasanya ini digunakan untuk memahami hubungan dari ide-ide yang dipelajari. Lalu ada survei, question, read, recite, dan review. Nah, ini lebih kepada bagaimana teman-teman bisa membaca aktif dalam memahami literatur. Jadi ketika membaca sesuatu, misalnya membaca buku gitu ya, ketika kamu membaca buku, kamu melakukan survei dulu, kamu membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, kamu membaca, kamu merecite, dan kamu mereviewnya kembali. Lalu ada space repetition. Nah, ini lebih kepada mengulang materi berkala untuk daya ingat jangka panjang. Jadi kita memang repetition. Nah, repetition itu artinya kan sudah pengulangan ya gitu. Jadi ada upaya mengulang materi secara berkala. Lalu self assessment. Self assessment ini menguji diri dengan latihan-latihan soal. Jadi teman-teman bisa biasanya ini digunakan oleh teman-teman yang mungkin lebih banyak berkaitan dengan hitungan gitu ya. Segala hal yang mungkin membutuhkan latihan-latihan soal yang banyak. Lalu peer learning, ini lebih belajar kelompok untuk bertukar sudut pandang. Berikutnya ada blended learning. Nah, memanfaatkan kombinasi kelas tatap muka dan sumber online. Jadi, apa yang kalian dapatkan di kelas gitu ya, belum tentu cukup untuk membantu teman-teman memahami materi yang sudah disajikan oleh dosen tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin membutuhkan upaya-upaya tambahan yang bisa didapatkan di sumber-sumber lain gitu ya, mungkin secara online. Tapi saya perlu ingatkan, sumber-sumbernya perlulah yang kredibel gitu ya, tidak boleh blog atau AI yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi gunakanlah hal-hal yang memang sudah kredibel dan dapat dipercaya gitu. Nah, ini kami sudah bantu petakan gitu ya, kesesuaian strategi belajar dengan bidang ilmu. Jadi seperti yang kita ketahui, kita punya beberapa bidang ilmu gitu ya, khususnya di UNP ini gitu ya, kita punya berbagai jenis bidang ilmu. Nah, misalnya nih ada yang analisis literatur atau yang berkaitan dengan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan sosial atau humaniora. Nah, itu strategi belajar yang cocok, biasanya SQ3R itu tadi, teman-teman survei dulu, bikin questionnya gitu ya, read, recite, dan review gitu ya. Teman-teman juga bisa bikin mind mapping, bisa berdiskusi juga gitu. Lalu teman-teman yang dari kelompok bidang hitung-hitungan, biasanya anak teknik, anak ekonomi, anak sains gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan strategi belajar seperti latihan soal terjadwal, spaced repetition, dan peer learning. Jadi bisa belajar bersama-sama juga. Nah, lalu ada juga nih mungkin bidang ilmu yang lebih banyak penelitian dan proyeknya. Nah, ini bisa menggunakan Pomodoro tadi ya gitu ya sebagai upaya kita memanajemen waktu. Bisa juga nih kalau misalnya berkaitan dengan penelitian dan proyek otomatis akan bersama-sama dengan orang lain. Nah, pembelajarannya bisa dengan kolaborasi tim. Nah, berikutnya ada bidang presentasi dan komunikasi. Nah, apa yang harus dilakukan strategi belajarnya? Mungkin latihan presentasi, peer feedback. Peer feedback ini artinya adalah umpan balik dari teman sebayanya gitu ya, atau active learning. Jadi belajar secara aktif seperti diskusi, tanya jawab gitu. Nah, yang terakhir kita ada kelompok bidang desain atau karya kreatif. Nah, mungkin teman-teman dari FPP atau dari FBS gitu ya. Nah, itu strategi belajar yang cocok adalah mungkin brainstorming visual, prototyping, lalu belajar dari studi kasus. Nah, penggunaan strategi yang tepat dapat ditunjang dengan gaya belajar yang kamu miliki. Jadi, pertanyaannya apakah strategi belajar dan gaya belajar itu berbeda? Nah, jadi dua hal ini berbeda ya. Kalau dari segi definisi, gaya belajar itu adalah preferensi individu dalam menerima dan memproses informasi. Teman-teman itu lebih senang itu menerima dan memproses informasi itu melalui apa? Kita punya banyak sekali indera gitu ya. Tapi kebanyakan yang kita gunakan kalau nggak mata, kalau nggak telinga gitu ya untuk menerima informasi berkaitan dengan belajar.
Nah, kalau strategi belajar apa? Strategi belajar itu berkaitan dengan metode atau taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar. Jadi berbeda ya, yang kalau gaya belajar itu preferensi, kalau strategi itu berkaitan dengan taktiknya gitu. Apa sih yang kita lakukan atau yang kita lakukan untuk mencapai tujuan belajar kita gitu. Nah, kalau sifatnya gaya belajar itu dia lebih stabil. Nah, ini biasanya bawaan gitu ya dan terbentuk dari pengalaman. Nah, sedangkan strategi belajar kita bisa fleksibel gitu ya, dapat dipilih sesuai kebutuhan. Nah, maksudnya apa sih gitu ya? Ya kalau lebih stabil maksudnya dia mungkin preferensinya dia akan senang melakukan hal yang sama saja gitu ya dalam waktu yang lama gitu. Sedangkan kalau strategi kamu lagi belajar A, kamu bisa pakai taktik A. Kamu bisa pakai taktik 1 gitu ya. Kalau kamu belajar B, kamu bisa pakai taktik 2. Jadi akan fleksibel. Lalu berkaitan dengan aspek fokus. Nah, gaya belajar ini bagaimana seseorang belajar, sedangkan kalau strategi belajar bagaimana dia mengatur proses belajarnya. Nah, contohnya apa nih kalau gaya belajar ini? Mungkin ini yang biasanya teman-teman sering dengar gitu ya waktu sekolah. Misalnya gaya belajar visual, auditori, kinestetik gitu. Sedangkan strategi belajar itu kayak SQ 3R tadi, mind mapping, studi kasus, tanya jawab, dan lain-lain. Nah, ini beberapa jenis gaya belajar dan cirinya. Teman-teman mungkin punya preferensi masing-masing gitu ya. Teman-teman biasanya belajar itu seperti apa gayanya? Ada yang auditori ya. Yang auditori ini adalah menyukai penjelasan yang verbal. Dia suka diskusi, dia suka mendengarkan buku yang ada audionya gitu ya. Nah, jadi kalau dia suka kok sama buku tapi nggak dibaca sama dia, dibacain sama orang itu namanya audiobook. Nah, biasanya orang-orang ini lebih mudah memahami lewat mendengar. Ciri-cirinya orang yang audio ini suka membaca buku keras-keras. Karena ketika dia membaca keras-keras, dia kan juga mendengar. Lalu mudah mengingat lagu. Nah, kalau orang yang read, write gitu ya. Nah, ini adalah sebenarnya gaya belajar tambahan atau yang terbaru. Nah, dia tuh suka membaca buku, membuat catatan tertulis detail gitu. Nah, kalau yang visual gitu ya, dia itu menyukai gambar, diagram, warna, jadi biasanya bikin mind map. Dia akan lebih mudah mengingat informasi itu yang dilihatnya. Sehingga kalau misalnya dia mau mengingat, dia akan gambarkan dulu supaya bisa lihat gitu. Lalu yang terakhir gaya belajarnya adalah kinestetik. Nah, ini menyukai praktik langsung, dia suka eksperimen, dia suka simulasi gitu. Biasanya dia belajar lewat gerakan gitu ya. Dia membutuhkan pengalaman fisik gitu. Nah, biasanya orang-orang yang kinestetik ini dia susah untuk duduk lama gitu ya, suka belajarnya itu sambil melakukan sesuatu. Nah, jadi Bu, apakah memang setiap orang itu dia punya khas masing-masing gitu ya? Ya, setiap orang pasti punya khas masing-masing gitu. Dia orangnya seperti apa? Mungkin dia audio aja, mungkin dia visual aja, atau mungkin dia audio visual, mungkin dia auditory kinestetik gitu ya. Jadi setiap orang itu pasti punya preferensi yang berbeda. Jadi nggak mungkin, bukan nggak mungkin, tapi mungkin saja dia lebih dari satu gaya belajar. Nah, cara mengidentifikasi gaya belajar seperti apa sih? Yang pertama, lakukan dulu refleksi diri. Coba ingat-ingat lagi pengalaman belajar yang paling efektif itu yang seperti apa gitu. Nah, lalu yang kedua, observasi perilaku. Perhatikan cara mencatat, memahami, dan mengingat. Kita biasanya tidak aware dengan gaya belajar kita gitu. Sehingga kita nggak tahu harus melakukan apa. Kalau mau melakukan sesuatu tuh kayak pusing, saya harus ngapain sih gitu, karena kita nggak kenal sama diri kita gitu. Nah, kita bisa mengenalnya itu dengan cara melihat lagi pengalaman-pengalaman belajar yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita observasi lah gitu ya, kita lihat gimana sih cara seperti apa sih yang biasanya saya lebih mudah untuk ingat gitu ya, saya untuk paham gitu. Nah, tapi untuk membantu teman-teman semua, kita bisa mengakses gitu ya, kita bisa mengisi kuesioner gitu ya untuk mengidentifikasi preferensi atau gaya belajar kita masing-masing. Nama tesnya adalah tes FARC. Nah, di bawah ini sudah ada link, silakan diklik saja gitu ya. Nah, kita bisa mengisi itu dulu, nanti akan keluar preferensi gaya belajar apa gitu ya yang teman-teman miliki. Nah, silakan diuji coba dulu. Silakan diterapkan terlebih dahulu gaya belajar tersebut dan evaluasi efektivitasnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, strategi belajar dan gaya belajar itu berbeda gitu.
Nah, apakah dia bisa dipadukan? Ya bisa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah memahami teman-teman tuh gaya belajarnya apa, nah kita bisa pakaikan juga strategi-strateginya. Tadi kita sudah coba integrasikan antara bidang-bidang ilmu dengan strategi belajar apa yang cocok. Tapi benar sekali, mungkin kita punya preferensi masing-masing ya. Nah, kita coba petakan nih. Biasanya orang-orang yang gaya belajar itu lebih banyak ke visual gitu ya, menyukai gambar dan segala macamnya, dia akan banyak ke mind mapping, dia akan lebih banyak menyukai informasi yang berupa diagram, dia akan lebih suka dengan informasi yang ada infografisnya gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin gaya belajarnya auditori, dia lebih senang untuk diskusi kelompok. Dia lebih senang untuk mendengarkan kembali rekaman materi. Nah, orang-orang yang suka kinestetik, ya orang yang gaya belajarnya kinestetik, dia akan lebih banyak simulasi, praktikum, dan bahkan banyak role play. Nah, sedangkan orang-orang yang memang gaya belajarnya itu adalah read atau write, saya ulangi ya, read atau write ini adalah gaya belajar baru gitu ya, tambahan yang dikeluarkan oleh VAR. Nah, ini dia lebih banyak gitu ya membuat ringkasan teks gitu ya, dan membaca referensi tambahan. Nah, silahkan dikerjakan aktivitas mandiri yang sudah disediakan di LMS masing-masing. Nah, tugas ini akan teman-teman kerjakan untuk mengidentifikasi strategi dan gaya belajar yang akan membantu teman-teman menyesuaikan diri di perguruan tinggi ini. Nah, mungkin segitu dulu video dari saya gitu ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Thank you.